Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sarifah dan juga rekan saya Puput Martianingsih. Organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerjasama dengan berbagai wilayah negaranya. Sedangkan organisasi ekonomi regional menaungi kepentingan ekonomi negara-negara di kawasan yang sama. Sementara itu, organisasi ekonomi global menaungi kepentingan negara-negara di dunia tanpa batasan kawasan. Salah satu contoh organisasi ekonomi regional yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional negara-negara di Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa dibentuk sebagai upaya menyatukan negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II. Pembentukan masyarakat ekonomi Eropa berawal ketika Prancis dan Jerman mempunyai keinginan menyatukan produksi baja dan batu bara dalam satu wadah kerjasama. Kerjasama ini ditujukan khusus untuk negara-negara Eropa pada tahun 1950. Pada 1 Juni 1955, The Sextet mengadakan pertemuan di Messina, Italia. Pertemuan ini menghasilkan keputusan berupa pengangkatan Menteri Luar Negeri Belgia, Harry Speck, sebagai Ketua Komite Lembaga Kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Harry Speck menyusun dua rencana. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan yang kedua, Badan Tenaga Atom Eropa. Pada 25 Maret 1957, kedua rencana Harry Speck tersebut disetujui di Roma, Italia. Pertemuan di Roma menghasilkan Perjanjian Roma yang berisi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 1 Januari 1958, Masyarakat Ekonomi Eropa mulai melaksanakan kegiatan. Tujuan dari Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai berikut. 1. Meningkatkan kerjasama dan hubungan harmonis dalam bidang ekonomi. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor-impor di antara negara-negara anggota. 4. Meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara anggota. 5. Memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang masih rendah pendapatan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat ekonomi Eropa membentuk pasar bersama, menerapkan keseragaman tarif, serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi buruh, barang, dan modal. Masyarakat ekonomi Eropa membentuk beberapa lembaga baru. Yang pertama, Parlemen Eropa. Kedua, Sistem Moneter Eropa. Ketiga, Pasar Tunggal. Pada konferensi di Brussels 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 1981, Yunani masuk menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Saat ini, Masyarakat Ekonomi Eropa dikenal dengan Uni Eropa.
Celia. Kami dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang, kelas 12 IPS 2. Kami ingin membahas organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Tentang ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pembentukan AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat tengah berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun, 1993 sampai 2002. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menghapus biaya bea masuk sebesar 0-5% bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, AFTA juga untuk menciptakan pasar regional untuk lebih dari 500 juta penduduknya. Dalam AFTA juga dikenal skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area, yakni merupakan suatu skema untuk mewujudkan tujuan AFTA melalui penurunan tarif hingga 0-5%. Selain itu juga melalui penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif yang lainnya. Perkembangan terakhir tentang AFTA yaitu dengan terbentuknya kesepakatan untuk menghapus semua bea masuk impor barang. Kesepakatan tersebut berlaku bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010 dan juga untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar di tahun 2015. Adapun negara yang resmi bergabung dalam AFTA awalnya berjumlah 6 negara, yakni Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dan seiring berjalannya waktu, negara yang tergabung dalam AFTA semakin bertambah, yaitu dengan bergabungnya Vietnam di tahun 1995, Myanmar dan Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja yang bergabung pada tahun 1999. Sehingga total negara yang tergabung dalam AFTA jumlahnya ada 10. Tujuan AFTA melihat pengertian AFTA seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan utama didirikannya AFTA adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan daya saing perekonomian antar negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, menarik para investor asing, dan untuk meningkatkannya perdagangan di antar negara-negara ASEAN. Untuknya AFTA, pembentukan AFTA sendiri tentunya bukan tanpa sejarah atau latar belakang. AFTA adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA atau kawasan perdagangan bebas berikut ini. Di antaranya munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan ekonomi dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. Kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam, namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. Keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. AFTA juga sebagai langkah untuk mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang telah terbentuk di Eropa dan Amerika. Diketahui juga bahwa pada tahun 2015, negara-negara yang berada di kawasan ASEAN sepakat untuk membentuk komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Tujuan utamanya bukan untuk mengeruk keuntungan, namun justru untuk memajukan negara yang lemah. Sehingga dengan adanya komunitas tersebut
yaitu terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pengaruh AFTA terhadap Indonesia. Meskipun pemberlakuan AFTA berefek positif terhadap perdagangan di negara-negara ASEAN Tenggara, tetapi hingga tahun 2004, iklim perdagangan intra-ASEAN ternyata tidak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki pasar yang luas, tentunya menempati posisi strategis bagi para produsen. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam tahapan negara berkembang menjadikan sebagai negara yang perlu mendapat perhatian. Pasalnya, sejak terkena krisis ekonomi tahun 1997, perekonomian Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Publikasi tahunan statistik Indonesia memberikan bukti empiris bahwa sejak resesi ekonomi, semua pendapatan agregat dan per orang mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi Indonesia yang masih mengandalkan resource abundan dan ketergantungan pada sumber daya alam. Adapun pada sektor industri, Indonesia masih sangat tergantung pada labor intensif dan tambah dengan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, ternyata perkembangan bangsa ekspor Indonesia ke ASEAN dibandingkan dengan total ekspor tidak menunjukkan perkembangan, yaitu dari 13,6% pada awal pembentukan AFTA 1993 menjadi 18,2% pada 2004, dengan rata-rata peningkatan 9,9%. Pada perkembangan investasi di kawasan Asia pun Indonesia mengalami arus negatif. Selama 5 tahun berturut-turut, sejak 1999 hingga 2004, Indonesia menempati posisi ke-7 setelah 6 negara ASEAN dan Vietnam. Sekian dari kami. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of things I'll never see the way. I don't know why this is happening, but I'm probably deserve it. I tried to do my best, but you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, asal sekolah SMA Negeri Kuala Pembuang, dan saya sekarang berada di kelas 12 IPS 2. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah organisasi, yaitu organisasi World Trade Organization atau WTO. Ya, langsung saja saya akan jelaskan, yaitu pada era globalisasi hubungan antar negara semakin intensif. Oleh karena itu diperlukan sebuah organisasi yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Organisasi yang dimaksud adalah yaitu World Trade Organization atau WTO. Pembentukan WTO yaitu berasal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round pada 1986 sampai 1994. Berdirinya WTO yaitu bertujuan untuk menggantikan General atau Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Dalam pertemuan terakhir GATT di Marrakesh di Maroko pada 5 April tahun 1994, GATT resmi digantikan oleh WTO. Meskipun demikian, WTO resmi dijalankan perannya pada 1 Januari 1995. Yaitu Indonesia merupakan salah satu pendiri organisasi perdagangan ini. Pada awal terbentuknya WTO, yaitu berjumlah 115 negara, yaitu diantaranya negara berkembang, salah satunya negara Indonesia yang termasuk ikut dalam organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Auliatmah, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang tujuan WTO, peran WTO, dan pengaruh WTO. Tujuan utama WTO adalah untuk membantu para produser barang dan jasa, serta kegiatan eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, tujuan WTO adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian. Yang kedua, menjadi forum perdagangan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai serta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Yang kelima, menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, dan Bank Dunia, World Bank, serta badan-badan yang berafiliasi. WTO mempunyai tugas untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional. Selain tugas tersebut, WTO berperan dalam menentukan penyelenggaraan perdagangan antar negara, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota, menjadi forum negosiasi perdagangan, menangani perselisihan perdagangan, dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Pengaruh WTO terhadap bangsa Indonesia: yang pertama, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dalam menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, menyelesaikan sengketa, meningkatkan hubungan yang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiono. Di sini saya ingin menjelaskan arti tentang CAPTA dan tujuan CAPTA. CAPTA adalah kerjasama Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2006, kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok ini diatur dalam sebuah perjanjian yang disebut Cina-ASEAN atau Free Trade Area yang disingkat CAPTA. Pada 2010, CAPTA mulai berlaku. Pada awal pembentukannya, CAPTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Dalam perkembangannya, semua negara anggota ASEAN tergabung dalam CAPTA. CAPTA dibentuk dengan tujuan mendorong laju perekonomian di negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Pembentukan CAPTA diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan ke seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak rendah. Tujuan pembentukan CAPTA sebagai berikut. 1. Meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Dan yang kedua, memperdalam keterbukaan kepada dunia luar secara menyeluruh. Dan yang ketiga, menyesuaikan struktur industri Guarsi. 4. Membantu meningkatkan daya saing pasar industri. Dan yang kelima, terakhir, meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Tiongkok di bidang iptek, pendidikan,
budaya, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Demikianlah pengertian dan tujuan CAPTA yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriano dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tujuan Cina ASEAN Free Trade Area, bisa juga disebut dengan CAPTA. Pertama, saya akan menjelaskan perannya. Peran CAPTA dapat berperan sebagai zona perdagangan bebas paling besar yang terdiri atas negara-negara yang berkembang. Selain itu, CAPTA menyediakan pola baru bagi negara-negara berkembang untuk mendirikan zona perdagangan bebas, yaitu adalah penjelasan dari peran CAPTA. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan CAPTA. Tujuan CAPTA terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Yang kedua, memperdalam keterbukaan kepada dunia luar secara menyeluruh. Yang ketiga, menyesuaikan struktur industri Guangqi. Yang keempat, membantu meningkatkan daya saing pasar industri. Yang kelima, meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Tiongkok di bidang iptek, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, dan sosial. Nah, kan saya sudah jelaskan, itu pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Paranata dari kelas 12 IPS 2 dan teman saya bernama Agus dari kelas 12 IPS 2 juga. Tetapi kemungkinan hari ini Agus tidak dapat hadir dikarenakan rumah kami berdua sangat jauh. Jadi kami berdua membagi tugas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ANJUS dan tujuan pembentukan ANJUS. Dan selanjutnya pengaruh ANJUS terhadap Indonesia akan dijelaskan oleh Agus. Ya, langsung saja saya mulai dari pengertian ANJUS. Tahukah kalian pengertian dari ANJUS? Menurut buku yang saya baca, buku Sejarah Peminatan kelas 12 untuk SMA atau MA, ANJUS merupakan aliansi pertahanan yang dibentuk oleh Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Lantas bagaimana awal mula pembentukan ANJUS? Pada September 1951, ANJUS dibentuk dan ditandatangani oleh Barry C. Schneider dari Australia, C.A. Branson dari Selandia Baru, Dan Axon, John Foster Dulles, Alexander Wiley, dan John F. Sprackman dari Amerika Serikat di San Francisco, Amerika Serikat. Pembentukan ANJUS bermula ketika Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang di Asia Pasifik pada akhir Perang Dunia II. Dalam Perang Pasifik, Amerika Serikat membantu Australia dalam menjaga keamanan dan pertahanan menghadapi Jepang. Keinginan menjaga keamanan itulah mendorong Australia mencetuskan ide dibentuknya sebuah aliansi pertahanan ANJUS. Dan selanjutnya tujuan ANJUS, yaitu menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik. Sekian dari saya dan pengaruhnya akan dilanjutkan oleh Agus. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh ANJUS. Pengaruh ANJUS terhadap Indonesia adalah terhadap dinamika di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1985, Selandia Baru keluar dari Fakta Pertahanan ANJUS. Pengunduran ini dilakukan karena Selandia Baru tidak setuju dengan sikap Amerika dan Australia yang mendukung dan menggunakan senjata nuklir. Senjata ini digunakan sebagai senjata perang. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Jeffrey. Di sini kami akan membahas tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi Indonesia, yaitu Central Treaty Organization atau CENTO, yang akan dibacakan oleh Tepi. Central Treaty Organization atau CENTO merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui kedua belah pihak, Israel yang tidak diakui oleh Irak. Dan tujuannya yang satu, mencegah ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasilan minyak Timur Tengah. Yang kedua, mencegah serangan komunis. Dan yang ketiga, mendorong perdamaian di Timur Tengah. Peran CENTO sebagai aliansi militer konvensional dalam iklan Perang Dingin tahun 1950-an dan menjadi penghubung utama dalam rantai fakta pertahanan strategi melawan Uni Soviet dan sekutunya. Selanjutnya, pengaruh atau dampak positif bisa membantu dan melindungi Indonesia dengan cara anggotanya turut ikut membantu Indonesia jika kesusahan, misalnya kekurangan makanan dan bahan-bahan untuk perang. Dampak negatif akan terjadinya perpecahan antar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatul Mahmudah dan di sebelah saya Indri Sundari. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh NATO bagi Indonesia yang akan dijelaskan oleh Indri Sundari. NATO merupakan aliansi pertahanan kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Pembentukan NATO berkaitan erat dengan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tujuan NATO: 1. Memberikan penyelesaian sengketa dengan damai. 2. Mencegah pemakaian kekuatan militer di dalam hubungan internasional. 3. Menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. 4. Melakukan peningkatan kerjasama bidang ekonomi antara negara-negara NATO. 5. Membela negara-negara anggota yang berprinsip bahwa serangan kepada satu anggota adalah serangan kepada semua anggota NATO. Adapun pengaruh NATO: 1. Membantu serta menjaga keamanan negara Indonesia. 2. Membantu jika terjadinya bencana Indonesia. 3. Saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen sehingga dapat saling bertukar informasi. Adapun negara-negara pendiri NATO, yang pertama ada Amerika Serikat, 2 Belanda, 3 Belgia, 4 Inggris, 5 Denmark, dan ke-6 Islandia, 7 Italia, 8 Kanada, 9 Luxembourg, 10 Norwegia, 11 Prancis, dan 12 Portugal. Adapun peran NATO pada masa Perang Dingin adalah untuk mempertahankan Eropa secara politis dan militer dari ancaman serangan Uni Soviet dan negara-negara komunis yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Pada masa kini, setelah usai Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, NATO berperan untuk sebagai lembaga pertahanan dan keamanan bersama negara-negara Eropa dan membantu bila ada salah satu negara yang mendapat serangan militer. Adapun arti dari lambang NATO yaitu 1. Sudut 1 menunjukkan huruf A dari kata anoid. Sudut 2 akan menunjukkan the Alsingay. Sudut 3 akan menunjukkan huruf S dari kata Choptis. Sudut keempat akan menunjukkan huruf M dari kata Seclorum. Sudut kelima akan menunjukkan huruf O dari kata order. Dan sudut keenam akan menunjukkan huruf N dari kata novus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama, sebelah saya Wahani. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia tentang SIATO.
Yang pertama itu tentang pengertian, tujuan, dan latar belakang akan dijelaskan oleh Rohani, sedangkan saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan peran tentang Seato. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Seato. Seato adalah Fakta Pertahanan Negara atau organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Dan tanggal inilah berdirinya Seato. Adapun tujuan Seato dibentuk adalah untuk mencegah masuknya paham komunisme, terutama lewat agresi militer seperti yang di Korea, Indo, Cina, semenanjung Asia Tenggara. Adapun tujuannya yaitu untuk mencegah ekspansi komunis dan di Asia Tenggara, khususnya pengaruh dari Tiongkok dan Vietnam Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang Seato. Latar belakang Seato adalah perjanjian Manila menyebut tujuan Seato hanya untuk pertahanan dan pengawasan serta bantuan untuk mencegah aktivitas menyimpang. Apa sih aktivitas menyimpang itu? Usai Perang Dunia Kedua, dunia memasuki Perang Dingin. Apa sih Perang Dingin itu? Perang Dingin adalah persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat membanggakan demokrasi, sementara Uni Soviet memegang teguh paham komunisme. Keduanya memajukan negaranya dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Amerika Serikat dan sekutunya yakni Inggris, Prancis, dan Australia mencoba membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara dengan membentuk Seato, dan secara resmi pada tanggal 30 Juni 1977 Seato dibubarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung penjelasan Rohani tentang peran Indonesia terhadap Seato. Peran Indonesia terhadap Seato tidak memiliki peran apapun. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak bersedia menjadi anggota Seato. Indonesia dalam hal ini tidak menjadi anggota Seato karena berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas aktif artinya tidak tergantung dengan salah satu blok, baik itu blok barat maupun blok timur. Sedangkan aktif artinya Indonesia ikut aktif serta dalam menjaga perdamaian. Kedua yaitu pengaruh Seato terhadap Indonesia. Yang pertama, bahaya laten komunis di Indonesia sudah tidak ada. Yang kedua, Seato tidak sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, Indonesia sudah terikat pada keanggotaan ASEAN. Yang keempat, Indonesia tidak mau didikte oleh Amerika. Yang kelima, Indonesia tidak menginginkan intervensi asing.